Halo teman semua, kali ini kita akan menunjukkan contoh bagaimana penggunaan fungsi if dalam Microsoft Excel ya. Jadi tonton videonya sampai selesai. Jadi yang pertama adalah contoh fungsi if, di mana di dalam tabel ini beberapa contoh nilai ujian yang kita mau kasih keterangan lulus atau gagal gitu ya. Jadi misalnya nilai yang lebih besar atau sama dengan 75 begitu dinyatakan lulus, dan yang kurang dari 75 dinyatakan gagal begitu ya. Jadi caranya adalah kita klik di kolom keterangan ini, di bawah keterangan di sini, ketik sama dengan, ketik if, buka kurung, kita klik angka yang di sebelahnya, nilai 90, kemudian kita ketik lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, kita ketik angka minimalnya 75, kemudian kita ketik koma, kemudian kita ketik tanda kutip ya. Nah, seperti itu. Di dalamnya kita tuliskan lulus. Kemudian koma, tanda kutip lagi, kita ketik gagal. Kemudian tutup kurung. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi maksudnya di sini, jika nilai yang di sebelah kirinya ini lebih besar atau sama dengan 75, maka lulus, dan jika tidak, maka gagal, begitu maksudnya ya. Jadi ke bawahnya kita tinggal kopikan saja ya. Ctrl C, kemudian tarik di bawahnya ini, kita klik di bawahnya, kemudian tarik sampai terakhir, terus kita enter saja. Nah, seperti itu ya. Berikutnya adalah fungsi COUNTIF, di mana kita mau mencari berapa peserta dari kelas A begitu ya. Misalnya kita bisa gunakan kita bisa gunakan fungsi COUNTIF. Jadi gimana penggunaannya? Misalnya kita mau tulis di kotak ini ya. Kita tuliskan saja sama dengan, kita tulis COUNTIF, kemudian buka kurung, kita klik kelasnya ya, karena yang kita mau cari tahu adalah peserta kelas A, kita klik di kolom sini, kemudian kita tarik sampai ke bawah, kemudian koma, terus kita ketik tanda kutip A ya. Tanda kutip begitu. Ya tulis A. Kemudian di ujungnya kita tutup kurung. Nah, seperti itu teman-teman ya. Berarti peserta dari kelas A itu adalah sebanyak 3 peserta, begitu ya. Yang berikutnya adalah penggunaan fungsi SUMIF.
Sum if ini bisa kita gunakan untuk mencari jumlah untuk kriteria tertentu gitu ya. Misalnya di sini kita mau mencari berapa total nilai kelas B, begitu ya. Kita gunakan fungsi sum if. Jadi caranya adalah sama dengan kita ketik sum if, kemudian buka kurung, kita klik kriterianya ya dari kotak ini sampai ke bawah, kemudian koma, kita ketik B dalam tanda kutip ya, kita ketik B, begitu, terus koma lagi, kemudian kita klik nilainya dari atas sampai ke bawah, kita blok begini ya. Kemudian di ujung kita kasih tutup kurung. Dan enter. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, total nilai dari kelas B itu adalah 295, begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana penggunaan fungsi average if ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana penggunaan fungsi average if. Di sini kita mau mengetahui berapa rata-rata nilai kelas B, begitu ya. Jadi, kita dapat gunakan fungsi average if. Jadi, caranya adalah kita ketik di kotak ini, sama dengan kita ketik average if, kemudian buka kurung, kita klik kriterianya dari atas, tahan sampai ke bawah, kemudian kita ketik koma, selanjutnya kita ketik kelas B ya. Kita ketik dalam tanda kutip B, kemudian ketik koma lagi, kemudian kita klik nilainya dari atas sampai ke bawah. Seperti ini, kemudian di ujung kita kasih tutup kurung. Kemudian enter. Nah, seperti itu teman-teman cara penggunaan average if-nya. Jadi, untuk nilai yang ada ini, rata-rata nilai kelas B-nya adalah 73,75, begitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih.